Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua saya ingin menyampaikan itu daripada keistimewaan ataupun yang berkaitan dengan bulan Sya'ban yang setengah yaitu kita berada di dalamnya saat ini, bahwa bulan Sya'ban merupakan syahrun Nabi. Kata Nabi, syahri bulanku, di mana bulan Sya'ban itu merupakan bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini ada kejadian-kejadian yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kejadian di bulan Sya'ban ada yaitu tahwilul kiblat, berpindahnya kiblat. Allah mengalihkan kiblatnya kita umat Islam yang pada mulanya yaitu pada Nabi dan para sahabat. Dulu Nabi SAW di Madinah, setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ketika di Madinah Nabi sholatnya selama 17 bulan tidak menghadap ke Ka'bah ke Makkah, tapi Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga yaitu pada saat itu orang-orang Yahudi mengolok-olok, mengejek, nyinyir kepada Nabi. Ini Muhammad agamanya beda dengan kita, tapi kok ibadahnya sama menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga yaitu Nabi sangat ingin, sangat berharap untuk dipindahkan kiblatnya oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Makkatul Mukarramah, ke Ka'bah. Sehingga yaitu setiap sholat Nabi selalu yaitu menengadah ke atas langit, melihat ke atas, berharap turunnya wahyu dari Allah, diperintahkan untuk berpindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di kota suci Mekah. Nah, pada saat bulan Sya'ban Allah turunkanlah yaitu wahyunya, Allah turunkanlah perintahnya kepada Nabi, qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Nah, di bulan Sya'ban itulah Allah turunkan yaitu wahyunya untuk Nabi, perintah pindah kiblat yaitu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di kota suci Mekah. Pada saat itu Nabi sedang sholat, dalam satu riwayat melaksanakan sholat zuhur bersama sahabat. Begitu dapat 2 rakaat, 2 rakaat pertama Nabi masih menghadap Baitul Maqdis. Begitu mau masuk 3 rakaat, turun wahyu dari Allah, perintah pindah dari Baitul Maqdis ke Makkah yang ada, ke Ka'bah yang ada di Mekah. Maka Nabi langsung bergilir dari yaitu Baitul Maqdis ke Mekah, sehingga masjid pada saat itu yang ditempati oleh Nabi laksanakan sholat di situ turunnya wahyu disebut Masjid Qiblatain di kota suci Madinah. Masjid yaitu terjadi 2 kiblat, di mana 2 rakaat pertama Nabi bersama sahabat menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat kedua menghadap ke Ka'bah kota suci Mekah. Selanjutnya di bulan Sya'ban yaitu merupakan syahrus sholat, bulannya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah diturunkan firman Allah, wahyu Allah, perintah untuk membacakan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusholluna 'alan nabi, Allah berselawat kepada Nabi. Makna Allah berselawat kepada Nabi sebagaimana dalam ulama ahli tafsir, ayyu'azzimu, Allah mengagungkan Nabi, Allah merahmati Nabi, Allah mengangkat kedudukan Nabi. Maka makna selawat Allah kepada Nabi itu ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim, memberikan rahmat yang disertai dengan mengagungkan. Wa malaikatahu, dan malaikat bersalawat juga kepada Nabi. Allah mensaksikan bahwa malaikat juga bersalawat atas Nabi. Makna malaikat bersalawat tastaghfirun, malaikat membacakan, malaikat memohonkan ampun untuk Nabi. Karena Allah yaitu salawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, Allah perintahkan kita hambanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah perintahkan kita, hei orang-orang yang beriman, sallu, bacalah salawat dan salam atas Nabi, agungkan dan muliakanlah Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ayat perintah yaitu sholawat kepada Nabi turunnya di bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban disebut syahrus sholah, bulannya sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan tentang sholawat, yaitu yang sangat amat penting bagi kita. Belakangan ini banyak orang misionaris yang coba menggoyah keimanan kita umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka nyinyir terhadap bacaan sholawat kepada Nabi. Apa mereka katakan? Jika di umat yaitu Islam ada Nabi Muhammad sebagai juru selamat, maka di umat yaitu Kristiani ada Nabi Isa sebagai juru selamatnya. Nabi Isa juru selamatnya umat Kristiani, umat Kristen tidak pernah meminta doa kepada umatnya, tidak pernah meminta doa selamat kepada umatnya. Tapi Nabi Muhammad, kata mereka, Muhammad yang katanya juru selamat umat Islam, kok masih minta doa sama umatnya? Berarti butuh doa kepada umatnya. Kalau butuh doa diselamatkan, berarti Nabi Muhammad, kata orang Kristiani, kata mereka, berarti Muhammad yaitu belum dijamin keselamatannya. Kalau Muhammad belum dijamin keselamatannya, bagaimana bisa menjadi juru selamat? Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini pernyataan statement demikian ini bisa membuat goyah iman umat Nabi, umat Islam yang imannya lemah. Tapi manakala kita yaitu perkuat keimanan, perkuat akidah kita kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah tidak akan goyah. Kita lawan, kita bantah pernyataan mereka bahwa kita baca sholawat bukan Nabi yang perintah, betul? Kita membaca sholawat bukan Nabi yang minta, betul? Tapi kita baca sholawat kepada Nabi adalah perintah Allah Subhanahu. Kita baca sholawat kepada Nabi, Allah yang minta kepada kita, betul? Allah nyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan yang menarik ketika Allah memerintah membaca sholawat, Allah sendiri yang memberikan contoh baca sholawat, betul? Ketika Allah merintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah merintahkan zakat, memerintahkan puasa, Allah tidak zakat dan tidak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk baca sholawat kepada Nabi, Allah sendiri yang memberikan contoh membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi. Walaupun makna sholawat Allah dengan kita itu berbeda, karena Allah wajib mukhalafatul hawa. Nah, kedua, ketika kita baca sholawat kepada Nabi, bukan Nabi yang butuh baca sholawat kita, bukan Nabi yang butuh doa dari kita, tapi justru kitalah yang butuh kepada Nabi, betul? Kita yang butuh kepada Nabi, karena dengan kita baca sholawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan yaitu pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadisnya, man shalla alayya wahidatan shalla alaihi sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku satu kali saja, kata Nabi, maka Allah akan balas dia 10 rahmat. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang gaib, yang lemah, sangat membutuhkan rahmat Allah, betul? Nah, cara untuk meraih rahmat Allah salah satunya dengan membaca sholawat kepada Nabi. Jadi ketika kita baca sholawat kepada Nabi, bukan Nabi yang butuh sholawat kita, tapi kita yang butuh yaitu kepada Nabi. Dan kedua, ketika kita baca sholawat kepada Nabi, Nabi janjikan bahwa orang yang paling banyak membaca sholawat yaitu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nabi bersabda dalam hadisnya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Inna aulan nasi, dalam yaitu dalilul falihin syarah Riyadhus Shalihin, ay ahaqquhum bi syafaati, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, kata Nabi, yaitu mereka umatku yang paling banyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya sangat ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi kelak di hari kiamat, di mana di situ yaumul la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan yaitu kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita tidak ada pertolongan kecuali dibuka pintu syafaat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang istimewa ini yang paling utama, bahwa ketika kita membaca sholawat ini ada pelajaran akidah. Allah ingin mengajarkan, Allah ingin mendidik kepada kita bahwasannya semulia-mulianya Nabi, seagung-agungnya Nabi dipuji, disanjung oleh umatnya. Namun Nabi tetap adalah merupakan manusia biasa yang pantas untuk menerima doa. Maka Al-Imam Busiri mengatakan dalam qasidah burdahnya, "Famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihim." Bahwasanya setinggi-tingginya Nabi, seagung-agungnya Nabi, semulia-mulia Nabi, namun tetap Nabi adalah manusia yang pantas mendapatkan doa, pantas menerima yaitu doa. Namun Nabi manusia khairul khalqi kullihim, manusia yang paling utama, manusia yang paling istimewa, manusia tidak seperti manusia biasa. Basyarun lakal. Tapi bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa Nabi, tapi umatnya Nabi Isa mereka itu berlebihan mengkultuskan Nabi Isa sebagai itu. Tapi kita alhamdulillah dari semenjak zaman sahabat sampai saat ini tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang menuhankan Nabi, yang menyembah, beribadah kepada Nabi. Betul? Alhamdulillah. Karena ini merupakan keyakinan kita. Kita baca surat kepada Nabi, kita yakin Nabi manusia, manusia istimewa, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Karena Nabi bukan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Semuanya bisa memahami dan bisa menerima. Insya lanjut. Terus gak? Sedikit lagi. Betul, boleh? Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya saya ingin sampaikan yaitu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah rezeki. Kita sampai bulan suci Ramadan, kita bisa yaitu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mari kita yaitu bersihkan, kita sucikan diri kita, sucikan hati kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan mari kita hormati, kita jaga kesucian daripada bulan suci Ramadan. Betul? Jangan sampai kita nodai kesucian bulan suci Ramadan dengan perbuatan maksiat dan munkarat, dan dengan yaitu membiarkan segala maksiat dan munkarat di sekitar kita, di sekeliling kita, yang itu bisa menandai daripada kesucian bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan iman Islam untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan yaitu qiyamul lail, sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya siap jaga kesucian bulan suci Ramadan, siap hormati bulan suci Ramadan, siap ibadah di bulan suci Ramadan. Takbir, sallu ala nabi. Hadirin ma'asyiral muslimin, di dalam Nujhatul Majalis ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah. Ada seorang majusi, orang yang menyembah daripada api. Majusi hidup di tengah-tengah sekeliling umat Islam. Pada saat itu di bulan suci Ramadan, semua umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Majusi ini yang hidup di tengah bulan, yaitu di tengah-tengah umat Islam, pada saat bulan suci Ramadan, dia menghormati betul, menghargai betul daripada umat Islam yang puasa di bulan suci Ramadan, dan menghormati daripada bulan suci Ramadan. Tak kala anak seorang majusi tersebut makan di siang hari di luar rumahnya, kemudian kelihatan oleh orang tuanya si majusi itu, anaknya dimarahin dan dipukul. Dimarahin luar biasa dan dipukul. Kenapa?
karena ini si Majusi sangat betul-betul menjaga, menghormati umat Islam dan menghargai daripada kesucian bulan suci Ramadan. Singkat cerita, suatu waktu Majusi ini yang memukul anaknya, memarahi anaknya, yang makan di siang hari bulan suci Ramadan di tengah-tengah umat Islam, Majusi ini meninggal. Setelahnya meninggal, ada seorang hamba Allah yang soleh bermimpi. Namun mimpi tidak bisa jadi hujah, mimpi tidak bisa jadi dalil. Tapi kalau mimpinya yaitu seorang orang soleh, itu bisa menjadi bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang soleh mimpi, di dalam mimpinya melihat si Majusi itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mimpinya tersebut orang soleh bertanya kepada Majusi, wahai Majusi, kok kenapa engkau bisa ada di tempat ini? Kau bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini, padahal dulu engkau ada seorang Majusi, engkau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab si Majusi? Ya, dulu aku memang, yaitu dari kecil sampai tua aku tidak beriman kepada Allah. Aku sendiri itu menyembah kepada api. Aku bukan Islam. Tapi tatkala yaitu aku mau dicabut nyawa, ketika aku mau dicabut nyawa oleh Allah, Allah berikan hidayah kepadaku. Aku yaitu masuk Islam. Aku mengucapkan kalimat, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kata si Majusi di dalam mimpi orang soleh tersebut. Dan kemudian setelahnya si Majusi tersebut dalam mimpinya orang soleh yang mengatakan ketika dia sebelum meninggal mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam, kemudian Allah muliakan itu Majusi, masukkan ke dalamnya itu surganya Allah, karena ketika hidupnya dia menghargai, menghormati daripada bulan suci Ramadan. Nah, ini merupakan yaitu pelajaran. Kalau Majusi saja bukan Islam, tidak beriman kepada Allah, dia asalnya dia hormati bulan suci Ramadan, dia hargai bulan suci Ramadan, dia muliakan bulan suci Ramadan, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, Allah berikan hidayah sehingga di akhir yaitu hayatnya dia masuk Islam, kemudian masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad yang kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maka sudah selayaknya kita memuliakan, mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Tatkala kita memuliakan dan mengagungkan bulan suci Ramadan, maka yakin Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Amin ya rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita semuanya jaga persatuan dan kesatuan. Setuju? Kita jaga persatuan, pererat persatuan, pererat persaudaraan, betul? Jangan sampai karena gara-gara beda pilihan, beda pendapat, beda persepsi, kita bercerai-berai, kita berpecah belah, betul? Bahkan sampai permusuhan dan pertikaian, betul? Tapi kita jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga kebersamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, hai umat Islam, berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian bihablillah, ai bidinillah, dengan agama Allah, bersatu dengan agama Allah, bersatu dengan Islam, bersatu dengan iman. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman ikhwatun, itu bersaudara. Sehingga orang yang beriman harus bersaudara, harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Dalam ayat ini ada yang menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menggunakan ibarat ikhwatun, yang mana ikhwatun itu jama dari kata ahun. Ahun saudara. Dalam bahasa Arab jama ahun itu ada dua, ada ikhwatun, ada ikhwanun. Ikhwatun itu untuk jama saudara yang satu darah, satu nasab. Sedangkan ikhwanun itu jama untuk saudara yang bukan senasab, bukan sedara.
Tapi di dalam ayat ini Allah menggunakan innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara seperti persaudaraan yang sedara, seperti persaudaraan yang yaitu satu nasab. Saking kuatnya ikatan persaudaraan yang diikat dengan iman dan Islam. Bahkan persaudaraan yaitu seiman, persaudaraan seislam, walaupun beda nasab, walaupun beda darah, beda negara, beda yaitu daerah, itu lebih kuat dari persaudaraan sedarah dan senasab. Karena persaudaraan senasab, persaudaraan satu darah, kalau beda iman, beda agama, mereka akan kehilangan 4 perkara. Pertama, layuali, saudara-saudara, saudara senasab. Walaupun saudara satu darah satu nasab, tapi beda iman, yang satu muslim, yang satu kafir, maka tidak bisa menjadi wali, hilang pangkat kewaliannya. Misal ada saudara, ada kakak, adiknya perempuan, kakaknya laki-laki. Nah ini 2 adik kakak ini sudah tidak ada orang tuanya, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada. Nah, tatkala adiknya yang perempuan ini mau menikah, adiknya ini muslim, tapi kakaknya yang laki-laki kafir. Nah, tatkala wanita, seorang anak perempuan yang wali mujibirnya, bapaknya atau kakeknya sudah tidak ada, maka turun pindah hak kewaliannya kepada saudara kandung, betul? Nah, karena ini saudara kandung, walaupun saudara kandung tapi beda agama, ini kakak yang laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi adiknya perempuan yang muslim. Kedua, saudara senasab dan saudara, walaupun saudara, kalau beda iman tidak bisa saling mewarisi, hilang pangkat kewarisannya. Bapaknya muslim, anaknya kafir, anak tidak bisa menjadi ahli waris daripada bapaknya yang muslim karena beda agama. Atau sebaliknya, bapaknya kafir, anaknya muslim, maka bapak tidak bisa mewarisi daripada anak karena beda agama. Ketiga, layankih, tidak bisa menikah. Kalau kita saudara muslim, dalam yaitu aturan ilmu fikih sepupu, saudara sepupu itu halal boleh menikah, betul? Nah, kalau saudara sepupunya itu beda agama, yang satu kafir satu muslim, walaupun saudara sepupu, maka tidak bisa menikah. Dan keempat, la yuqbalu fi qabril mu'minin, walaupun saudara yaitu anaknya muslim, bapaknya kafir, walaupun itu bapaknya, tapi karena kafir tidak bisa dikubur, yaitu di kuburannya yaitu umat Islam, walaupun di situ banyak saudara-saudara. Jadi persaudaraan yaitu sesama yaitu umat Islam, persaudaraan yang diikat dengan iman itu lebih kuat dari persaudaraan saudara. Maka wajib kita untuk menjaga daripada persatuan. Siap bersatu, siap jaga persatuan, siap jaga persaudaraan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kealpaannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, baik itu untuk di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir, saya meminta doa kepada semuanya, mudah-mudahan karena saat ini Al-Fakir bersama yaitu sahabat mau langsung yaitu melaksanakan yaitu perjalanan kembali yaitu pulang ke Jakarta. Mudah-mudahan di Allah berikan keselamatan bagi kami. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama meminta kepada Allah, munajat kepada Allah kita dengan membacakan qasidah Ya Arhamar Rahimin yang ditulis oleh yaitu Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, yang mana qasidah ini merupakan mujarrabatun fi qada'i hawaij dunyawiyah wal ukhrawiyah, yaitu qasidah yang mujarrabah, yaitu dalam
penuhinya oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia dan kebutuhan agama, kebutuhan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah selawat ini kita semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah usaha, berkah keturunan, berkah keluarga, berkah semuanya kita diberikan keberkahan, kita semuanya diberikan kemenangan. Teristimewa negara kita, bangsa kita, negara Republik Indonesia, mudah-mudahan oleh Allah dijaga, oleh Allah dilindungi, oleh Allah diberikan kemaslahatan, diberikan kemakmuran, diberikan pemimpin yang menegakkan keadilan. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya bareng-bareng, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, fajril 'alal muslimin. Nas'aluk waliyukim al-'adla kay nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'a la'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, fajrij 'alal muslimin, bijahi taha rasul, jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul, rabbi istajib li amin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, fajril 'alal muslimin. Rabbi hina shakirin wa tawaffana muslimin, nub'ath minal aminin fi zumrati sabiqin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, fajril 'alal muslimin. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فاجرر على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والعالي نعم الكرام والصحب والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض الحمد لله رب العالمين. Maaf terakhir sebelum Al-Fakih akhiri, kita bacakan Mars Santri untuk memberikan semangat motivasi kepada para santri. Silakan kepada
itu santri untuk bersama-sama bareng bacakan daripada Marsandri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami santri Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syafi'iyah Asy'ariyah, inilah firqah najiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami santri Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syafi'iyah Asy'ariyah, inilah firqah najiyah. Ini Marsandri yang merupakan ikrar santri yang langsung dikubah oleh guru besar kami, imam besar kami, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Ini merupakan ikrar santri bahwasanya santri Indonesia dimanapun berada, para santri yang menuntut ilmu, yang mengkaji ilmu agama, yang menjadi penerusnya para kiai dan para ulama, santri semuanya cinta kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, cinta kepada ulama, cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi, pada zuriyah Nabi, cinta kepada para sahabat dan ulama. Dan santri siap membela agama dan akidah, siap membela syariat, membela akhlak, membela bangsa dan negara. Santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, santri yang merupakan